Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sekte Hasasin. Hasasin adalah sebuah kelompok penganut Syiah Ismailiyah Nizari yang terkenal karena melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin Muslim dan Kristen yang dianggap sebagai musuh atau ancaman bagi negara Ismaili. Mereka didirikan oleh Hasani Sabbah, yang merebut benteng Alamut di Iran dan menjadikannya sebagai markas besar mereka. Mereka juga memiliki beberapa benteng lain di Iran, Irak, Suriah, dan Lebanon. Mereka terkenal karena menggunakan cara-cara rahasia dan terencana dalam operasi-operasi mereka, serta menyamar sebagai orang-orang dari berbagai latar belakang dan kebudayaan. Nama Hasasin berasal dari kata Arab al-Hashashin, yang berarti pemakan hasyis atau pengikut Hasan. Hasyis adalah sejenis narkotika yang konon digunakan oleh Hasasin untuk membangkitkan semangat dan keberanian mereka. Hasan adalah nama pendiri mereka, Hasani Sabbah. Namun, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa nama Hasasin berasal dari kata Asasion, yang berarti orang-orang yang taat pada asas, yaitu dasar dari keyakinan mereka. Hasasin adalah salah satu cabang dari Syiah Ismailiyah, yang berbeda dengan Syiah 12 yang mayoritas di Iran. Mereka percaya pada imamat dari 7 imam dan kepemimpinan agahan sebagai pemimpin spiritual mereka. Mereka juga memiliki pandangan-pandangan yang heterodoks dan berbeda dengan aliran-aliran Islam lainnya. Hasasin berasal dari Syiah Ismailiyah, sebuah cabang dari Islam Syiah yang mengikuti garis keturunan imam dari Ismail bin Ja'far. Ismail bin Ja'far adalah putra tertua dari Ja'far al-Sadiq, imam ke-6 menurut Syiah 12. Namun, Ismail bin Ja'far meninggal sebelum ayahnya, sehingga menimbulkan perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi imam selanjutnya. Sebagian besar Syiah 12 mengikuti adik Ismail bin Ja'far, Musa al-Qadim, sebagai imam ketujuh. Namun, sebagian kecil Syiah Ismailiyah menganggap bahwa Ismail bin Ja'far tidak benar-benar meninggal, melainkan disembunyikan oleh Allah sebagai imam tersembunyi. Syiah Ismailiyah kemudian terpecah menjadi beberapa kelompok lagi, salah satunya adalah Nizari Ismailiyah. Nizari Ismailiyah mengikuti garis keturunan imam dari Nizar bin al-Mustansir Billah, imam ke-10 menurut Syiah Ismailiyah. Nizar bin al-Mustansir Billah bersaing dengan adiknya, Al-Mustali Billah, untuk menjadi Khalifah Fatimiyah di Mesir. Namun, Nizar bin al-Mustansir Billah dikalahkan dan dibunuh oleh pasukan Al-Mustali Billah pada tahun 1097. Salah satu pengikut setia Nizar bin al-Mustansir Billah adalah Hasani Sabbah, seorang pemimpin agama dan militer yang lahir di Qom pada tahun 1056. Hasani Sabbah belajar tentang doktrin Ismailiyah di Rai dan kemudian bergabung dengan misi Ismailiyah di Isfahan. Ia menjadi seorang dai, yaitu seorang misionaris yang bertugas menyebarkan ajaran Ismailiyah dan merekrut pengikut baru. Hasani Sabbah menghadapi banyak tantangan dan bahaya dalam menjalankan tugasnya, karena Ismailiyah dianggap sebagai bid'ah dan sesat oleh kebanyakan Muslim Sunni dan Syiah 12. Ia juga berseteru dengan Nizam al-Mulk, wazir dari dinasti Seljuk yang berkuasa di Iran dan Irak. Nizam al-Mulk berusaha untuk menumpas pengaruh Ismailiyah dengan menggunakan kekuatan militer dan propaganda. Pada tahun 1090, Hasani Sabbah berhasil merebut benteng Alamut, sebuah benteng gunung yang terletak di Qazvin, Iran. Ia menjadikan benteng ini sebagai markas besar dan pusat kegiatan politik dan agama dari Nizari Ismailiyah. Ia juga mengirimkan dai-dai dan mata-mata ke berbagai wilayah untuk menarik pengikut-pengikut baru dan mengumpulkan informasi tentang musuh-musuhnya. Hasani Sabbah juga membentuk sebuah kelompok militer elit yang dikenal sebagai Hasasin, yang terdiri dari sekelompok mata-mata yang terlatih khusus untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin Muslim dan Kristen yang dianggap sebagai musuh atau ancaman bagi negara Ismaili. Kelompok ini menjadi salah satu senjata rahasia Hasani Sabbah dalam mempertahankan doktrin dan kebebasan Nizari Ismailiyah. Hasasin beroperasi selama hampir 2 abad, dari tahun 1090 hingga 1275.
Mereka melakukan pembunuhan-pembunuhan yang berdampak besar pada sejarah dan politik dunia Islam dan Kristen. Mereka juga menghadapi banyak musuh dan ancaman, seperti dinasti-dinasti Islam seperti Seljuk, Abbasiyah, Ayyubiyah, dan Mongol, serta perang-perang salib yang dilancarkan oleh Eropa. Hasasin dipimpin oleh Hasani Sabbah sampai kematiannya pada tahun 1124. Setelah itu, kepemimpinan Hasasin diwariskan kepada keturunan-keturunan Hasani Sabbah, yang disebut sebagai Imam-Imam Nizari Ismailiyah. Imam-Imam Nizari Ismailiyah mengklaim keturunan dari Nizar bin Al-Mustansir Billah, imam ke-10 menurut Syiah Ismailiyah. Mereka juga mengklaim bahwa mereka adalah wakil dari imam tersembunyi, yaitu imam ke-11 yang disembunyikan oleh Allah dan akan muncul kembali pada akhir zaman. Hasasin memiliki beberapa benteng strategis selain Alamut, seperti Lamasar, Rudbar, Maimundis, Hawar, Girgu, Masyaf, Kadmus, Kaf, Ulaika, Lamsar, Kal'et al-Jabal, Kal'et al-Hosn, Al-Kaf, Al-Kadmus, Al-Ulaika, Al-Hawabi, Al-Rusafa, Al-Kastal, Al-Aziz, Al-Mutea, Al-Karak, Al-Shawak, Al-Montril, DLL. Benteng-benteng ini menjadi basis operasi dan pertahanan Hasasin dari serangan-serangan musuh-musuh mereka. Hasasin menggunakan metode-metode yang rahasia dan terencana dalam menyusup, menyamar, dan membunuh target mereka dengan menggunakan pisau, racun, atau senjata tersembunyi. Mereka seringkali menyerang korban mereka di tempat-tempat umum atau bahkan di istana-istana. Mereka juga memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pemimpin mereka dan tidak takut mati. Beberapa contoh dari pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Hasasin adalah sebagai berikut. Pembunuhan Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk adalah wazir dari dinasti Seljuk yang berkuasa di Iran dan Irak. Ia berusaha untuk menumpas pengaruh Ismailiyah dengan menggunakan kekuatan militer dan propaganda. Ia juga berseteru dengan Hasani Sabbah, pendiri Hasasin. Pada tahun 1092, ia dibunuh oleh seorang Hasasin yang menyamar sebagai seorang sufi di dekat Nahavan. Pembunuhan ini mengguncang dunia Islam dan melemahkan kekuasaan Seljuk. Pembunuhan Raimond II dari Tripoli. Raimond II dari Tripoli adalah penguasa Kristen dari Tripoli, salah satu negara salib di Timur Tengah. Ia bersekutu dengan Nur al-Din, penguasa Muslim dari Aleppo, melawan Balduin III, Raja Yerusalem. Ia juga berkonflik dengan Ordo Templar, sebuah organisasi militer Kristen yang bertempur melawan Muslim. Pada tahun 1152, ia dibunuh oleh dua Hasasin yang menyamar sebagai biarawan di depan gereja Santo Yohanes di Tripoli. Pembunuhan ini memicu perang saudara di antara para penguasa Kristen dan melemahkan perlawanan mereka terhadap Muslim. Pembunuhan Kanred dari Montferrat. Kanred dari Montferrat adalah Raja Yerusalem yang terpilih pada tahun 1192, setelah kematian Balduin IV dan Balduin V. Ia adalah seorang pemimpin yang berani dan cerdas, yang berhasil mempertahankan kota Tyre dari serangan Saladin, Sultan Mesir dan Suriah. Ia juga bersaing dengan Guy de Lusignan, Raja Yerusalem sebelumnya, yang didukung oleh Ordo Hospitaller, sebuah organisasi militer Kristen lainnya. Pada tahun 1192, ia dibunuh oleh dua Hasasin yang menyamar sebagai biarawan di dekat Tyre. Pembunuhan ini mengubah jalannya Perang Salib ketiga dan mempengaruhi nasib kerajaan Yerusalem. Pembunuhan Hulaguhan. Hulaguhan adalah penguasa Mongol dari Ilkhanat, sebuah negara bawahan dari Kekaisaran Mongol yang meliputi Iran, Irak, Suriah, dan Anatolia. Ia adalah saudara dari Hagan Mongke dan cucu dari Genghis Khan. Ia terkenal karena menaklukkan Baghdad pada tahun 1258 dan mengakhiri dinasti Abbasiyah, Khalifah Islam Sunni. Ia juga menyerang negara Nizari Ismaili dan menghancurkan benteng-benteng Hasasin pada tahun 1256-1257. Ia kemudian berperang melawan Mamluk, sebuah dinasti militer Muslim yang berkuasa di Mesir dan Suriah. Pada tahun 1265, ia dibunuh oleh seorang Hasasin yang menyamar sebagai seorang dokter di dekat Hamadan. Pembunuhan ini mengakhiri ekspansi Mongol ke barat dan memperkuat posisi Mamluk. Hasasin tidak dapat bertahan lama setelah serangan-serangan Mongol yang menghancurkan benteng-benteng mereka pada abad ke-13. Pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulaguhan memulai invasi ke Timur Tengah pada tahun 1256. Salah satu tujuan utama mereka adalah untuk menghancurkan negara Nizari Ismaili yang didirikan oleh Hasani Sabbah.
Pasukan Mongol berhasil merebut benteng Alamut, markas besar Hasasin, pada tahun 1256 setelah pengepungan selama 4 bulan. Mereka membantai penduduk dan pengikut Hasasin, membakar perpustakaan dan buku-buku berharga, dan menghancurkan bangunan-bangunan. Mereka juga menangkap dan membunuh keturunan Hasani Sabbah, Imam Rukn al-Din Hursyah, yang menyerah kepada Hulaguhan. Pasukan Mongol kemudian melanjutkan penaklukan mereka terhadap benteng-benteng Hasasin lainnya di Iran, Irak, Suriah, dan Lebanon. Pada tahun 1275, semua benteng Hasasin telah jatuh ke tangan Mongol dan kelompok Hasasin pun dibubarkan. Beberapa pengikut Hasasin berhasil melarikan diri atau menyembunyikan diri di beberapa tempat, seperti India, Afghanistan, atau Asia Tengah. Namun, mereka tidak lagi memiliki kekuatan dan pengaruh yang signifikan. Mereka juga mengalami perubahan dalam doktrin dan praktik mereka, sesuai dengan kondisi dan lingkungan baru mereka. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.